Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia tidak hanya memberikan dampak pada kesehatan, tetapi juga pada perekonomian. Mulai dari perekonomian negara, perusahaan, hingga pedagang kecil. Tidak sedikit karyawan yang harus di-PHK karena perusahaan tidak mampu untuk membayar gaji mereka. Para pedagang kecil pun semakin berkurang penghasilannya, bahkan tidak ada sama sekali, karena harus menjalani social distancing. Hanya ikhlas dan sabar yang bisa kita lakukan dan senantiasa berdoa agar musibah ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda di kesempatan kali ini, tentunya di acara Cermin Hati bersama A.A. Gym. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, puasanya lancar, insya Allah menjadi berkah buat kita semua dan bernilai pahala tentunya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari A.A. Gym menjelang berbuka puasa, di mana tema pada kesempatan kali ini adalah melembutkan hati di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, kadang hati manusia menjadi baik, kadang menjadi marah, karena memang seperti tersurat bahwa yang namanya hati manusia selalu bisa dibulak-balikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana di bulan Ramadan ini supaya kita bisa mendapatkan kelembutan hati dan harapannya selepas Ramadan tetap bertahan memiliki hati yang lembut? Langsung saja kita sapa guru kita, Ustadz kita A.A. Gym. Assalamualaikum A.A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar A.A. sehat? Alhamdulillah, tenggelam dalam samudera nikmat tiada bertepi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, alhamdulillah. Senang sekali melihat A.A. dalam kondisi sehat dan baik-baik semuanya. Ini tema kita hari ini mengenai melembutkan hati di bulan Ramadan, A. Nah, seperti apa sebenarnya kelembutan hati yang harus kita miliki terutama di bulan Ramadan seperti saat ini? Mangga, A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga selain diatur juga oleh Allah diberkahi. Amin. Pertemuan ini memiliki manfaat yang besar bagi diri, bagi orang lain, bagi dunia dan bagi akhirat kelak. Hadirin sekalian, kita pasti ingin bahagia, juga pasti ingin mulia, dan pasti ingin selamat dunia dan akhirat. Di mana kuncinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb." Qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik-baik seluruhnya, kalau dia jelek-jelek seluruhnya, itulah yang dinamakan qalbu. Jadi perilaku seseorang ditentukan oleh kolbunya. Baik kebahagiaan pasti dari kolbu. Kemuliaan juga datang dari kolbu. Dan keselamatan dunia akhirat juga berawal dari kolbu. Hati dibagi 3. Ada yang kolbun mayit, hati yang mati. Orang yang hatinya mati, dia fisiknya manusia, tapi perbuatannya bisa lebih hina dari binatang. Astagfirullah. Karena dia sudah tidak hidup hati nuraninya, sehingga semua perilakunya hanya menuruti nafsunya. Apakah syahwatnya, apakah amarahnya, sehingga kita lihat banyak kekejian yang melampaui akal sehat,
ini karena hatinya mati, pasti tidak mengenal Allah. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Nah, orang yang hatinya sakit ini hidupnya sangat tidak pernah nyaman. Walaupun dunia berikut isinya ada di tangan, tapi hatinya resah, galau, gelisah, takut, bingung, tidak menikmati apapun dari dunia yang dimilikinya karena tidak bisa merasakan bahagia. Bahagia itu di hati, bukan di dunia ini. Dunia itu hanya buat di tangan. Kalau dunia yang harusnya di tangan masuk ke hati, hilang bahagia. Yang ketiga, qalbun salim. Orang yang hatinya selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Inilah yang merasakan bahagia dalam kondisi apapun. Dipuji, dicaci, senang, susah, sehat, sakit, ada, tiada, lapang, sempit, anteng orang ini. Karena dia bisa seperti berselancar di atas ombak kehidupan ini. Masya Allah. Dia mengerti bagaimana menyikapi hiruk pikuk ini. Makanya kalau kita tidak pernah belajar tentang ilmu hati dan tidak pernah punya semangat atau tekad punya hati yang bersih, kita tidak bisa menikmati hidup ini. Kelembutan hati itu adalah salah satu ciri orang yang qalbun salim. Orang yang hatinya bersih itu akan lembut nanti hatinya. Ini salah satu ayatnya ya, surat Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fadlan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyarifhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, kepada Rasul ini, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekitarmu. Maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sekiranya engkau sudah bulat tekad, pasrahkan ke Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia, buah dari kelembutan hati. Orang yang hatinya lembut, itu orang itu merasa aman. Orang itu merasa nyaman. Orang itu akan terbeli hatinya. Karena hati tidak bisa disentuh kecuali dengan hati lagi. Yaitu hati yang tulus, lembut, penuh kasih sayang. Jadi, kalau kita sibuk dengan membagus-baguskan lahiriah, tapi lalai membagus-baguskan hati, berarti kita tidak akan punya tiga hal ini. Tidak akan punya bahagia, tidak akan punya akhlak mulia, dan juga tidak punya keselamatan baik dunia maupun akhirat. Jadi harus bagi kita tuh ya, punya program selama Ramadan ini, karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amal-amalmu. Makanya mana dulu, hati atau amal dulu? Insya Allah kayaknya hati dulu ya, A. Hati dulu, karena bagusnya amal itu diawali dari bagusnya hati. Oleh karena itu wajib selama Ramadan ini kita punya program bagaimana membersihkan hati kita agar memiliki kelembutan hati. Nah, kalau orang tidak lembut hati, kecenderungannya dia akan bersikap tidak indah. Dengan kata lain, dekat dengan perbuatan zalim, dan orang pun tidak akan nyaman dekat dengan kita. Auzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Baik, A, kita tahan dulu, A. Tadi A telah menyampaikan sebaiknya kita memang punya program, terutama di bulan Ramadan ini untuk bisa melembutkan hati. Nanti kita lanjut lagi, A, apa saja yang bisa kita lakukan supaya bisa melembutkan hati di bulan Ramadan ini. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan A Agim, Anda bisa mengirimkan teks atau video melalui DM di Instagram kami, yaitu
di @MetroTVToday. Sekali lagi di @MetroTVToday. Insya Allah nanti akan langsung disampaikan dan dijawab oleh A.A. Gym. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi hanya di Cermin Hati bersama A.A. Gym. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Cermin Hati bersama A.A. Gym. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah melembutkan hati di bulan Ramadan. Tadi A.A. telah menyampaikan bagaimana sebenarnya bahwa hati ini benar-benar harus dijaga. Karena kalau hati yang rusak justru kerugiannya banyak sekali. Bahkan sebelum kita beramal, hati yang harus diutamakan supaya bisa bersih. Nah, kita lanjut lagi nih A.A. Gym. Tadi A sempat ngebahas dan ada pertanyaan yang belum terjawab di ujung segmen sebelumnya mengenai program-program yang bisa kita lakukan untuk melembutkan hati terutama di bulan Ramadan. Apa aja tuh, A? Baik, sebetulnya hati ini perlu makanan seperti tubuh ya. Tubuh ini kalau nggak dikasih makanan dia akan sakit, dia akan melemah dan bisa mati. Nah, makanan hati yang paling utama yang bisa melembutkan itu adalah zikrullah ta'ala. Jadi zikir itu, makanya orang yang kurang zikirnya, kurang ingat ke Allah, pasti akan kurang lembut hatinya. Maaf, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Al-2 ayat 28. Camkan hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Bagaimana orang bisa tentram kalau dia lupa kepada Allah? Nah, zikir itu beragam, mulai dari sholat, itu zikrullah. Kalau ikhlas ya, termasuk baca Quran, itu zikrullah yang utama. Baca Asmaul Husna, banyak doa dalam segala aktivitas, itu zikrullah. Pokoknya hati itu hidup kalau makin banyak ingat Allah. Seperti lampu. Lampu nyala itu kalau zikir, lampu gelap itu kalau tidak zikir. Pertanyaannya, banyak zikirnya, banyak lupanya ke Allah. Makanya kalau kita makin banyak sujud dengan ikhlas ya, bukan sholat acting, bukan ngaji acting, bukan amalan-amalan acting, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Jadi itu yang pertama, makanya Ramadan ini meningkatkan ibadah itu sangat melembutkan hati. Kuncinya adalah ikhlas, bukan untuk ditayangkan atau bukan untuk dipuji, dikagumi orang lain. Itu hablum minallahnya. Setiap kali kita beramal dengan niat yang ikhlas, itu zikrullah. Nah, yang kedua, hablum minannasnya. Dengan lapar, sebetulnya kita bisa meraba. Karena Rasulullah itu dalam surat At-Taubah ayat 128 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum min rasul min anfusikum. Telah datang kepadamu Rasul dari kaummu sendiri, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat berat meraba penderitaan orang lain. Jadi orang itu akan lembut hatinya kalau sering sekali empati meraba derita kesulitan orang lain. Makanya kalau kita banyak gaul dengan memperhatikan anak yatim, saudara kita yang duafa, yang punya penyandang disabilitas ya, keterbatasan, itu akan lebih melembutkan hati dibanding kita hanya bergaul dengan orang yang kaya, para pejabat, orang-orang yang terkenal. Itu kalau tidak hati-hati, hati kita tuh jadi kufur nikmat. Jadi merasa miskin terus, merasa kurang terus. Nah, makanya dalam Ramadan ini banyak berbagi, meribuka, meraba derita orang-orang yang lapar. Ingin sekali orang-orang bisa beribadah dengan benar. Rasulullah itu kan berat sekali meraba penderitaan orang. Dan ingin sekali orang lain itu selamat, orang itu beriman, orang lain itu bahagia. Rasul itu ingin di sininya tuh ya. Sedih kalau lihat orang susah tuh. Dan Rasulullah itu action, melakukan sesuatu yang membuat hilang celah orang menderita. Misalkan orang takut Rasulullah tidak rela nih orang-orang pada masuk neraka, berbuat supaya orang itu beriman. Susah lihat orang miskin, cari jalan supaya cukup. Perih melihat yang jadi budak, cari jalan supaya bisa bebas dari perbudakan zaman dulu ya. Ini yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Jadi kita bagus sekali memperbanyak sholat, bagus, itu sangat bagus.
banyak baca Quran, banyak wirid, banyak munajat, tambah banyak sodako. Jangan sampai kita dititipi harta, tidak dibersihkan zakatnya. Kita mencuri hak orang lain. Masya Allah. Jadi harus punya keberanian. Gak bisa ngitung, beritahu siapa yang jago ngitung. Saya punya harta ini dan posisi begini, kira-kira berapa zakatnya. Dan tidak usah banyak pikiran, potong. Mau berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa miliar, berapa puluh miliar. Kalau itu zakat, itu bukan hak kita. Kita makan hak orang lain, keras hati kita. Nabi Adam aja makan buah yang terlarang itu, langsung diturunkan dari sorga. Sama yang tidak bayar zakat juga, dia makan hak orang lain. Sudah gitu sedekah. Setiap kali kita makan enak, lari hati kita. Duh, berapa banyak orang yang tidak makan hari ini. Nah, itu melembutkan hati. Timbul ingin berbagi, itu melembutkan hati. Jadi, makin banyak kita bergaul dengan saudara kita yang duafa, yang fakir, miskin. Mungkin tidak harus terlalu rapat, apalagi dalam situasi begini, ya, yang harus jaga jarak. Tapi kita mencari informasi, mendapat informasi tentang keprihatinan, kemudian yang duafa, yang tunanetra, yang cari, ambil rezeki kita, kalau memang ada ya, bagikan, Masya Allah. Mendapat hadiah itu membahagiakan. Yang lebih membahagiakan, memberi hadiah. Dan puncaknya kebahagiaan, memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Artinya kebahagiaan yang paling besar itu diberikan oleh Allah justru kepada orang yang sangat senang membantu sesama. Amin, Allahumma amin. Jadi di bulan Ramadan ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, terutama di situasi ya saudara-saudara kita banyak membutuhkan pertolongan kita. Ya hal-hal ini justru bisa melembutkan hati ya. Nah, ciri-ciri orang yang hatinya lembut itu biasanya seperti apa, A? Orang yang hatinya lembut itu di antara cirinya ya adalah mudah sekali tersentuh melihat penderitaan orang lain. Masya Allah. Kalau lihat orang menderita tuh, rasanya tuh ikut perih dan ingin sekali meringankan. Itu salah satu cirinya. Jadi tidak ada kepuasan melihat orang menderita tuh, ya. Dan dia rela saja nanti berkorban. Makin tinggi kepekaan hatinya, dia udahlah saya masih bisa tahan kok makan, nggak makan ini nggak apa-apa. Lebih baik dia aja yang makan. Begitulah sering mendahulukan orang lain. Dan ini ya saudara-saudara kita yang duafa juga banyak yang memiliki perasaan ini. Kemarin kami dititipi sembako untuk dikirim ke saudara-saudara yang tunanetra. Ketika dikirim ke sana, oh kemarin saya sudah ada yang ngirim. Ini biar nanti buat teman-teman saya aja. Beliau juga dapatnya sedikit, tapi beliau sibuk memikirkan teman-teman yang lain. Memang uang tidak banyak, tapi hatinya kaya dengan kebaikan. Dan mereka kalau dapat sesuatu tuh langsung ingat teman-temannya. Oh itu teman saya di sebelah sana juga mungkin perlu. Ini luar biasa. Memang kelembutan hati itu membuat hilang keserakahan. Dan orang yang hatinya lembut itu peka juga senang sekali berbuat, menolong. Dan ringan. Dan tidak ada keperluan dipuji, tidak ada perlu dihargai. Kita kan tahu bahwa orang berbuat baik tuh, ada yang ingin dianggap baik, ada yang ingin orang itu jadi baik, ada orang yang berbuat baik supaya tidak dianggap pelit, ya, ada orang yang berbuat baik supaya dia nanti jadi utang budi. Orang yang hatinya lembut sudah tidak ada kepentingan lagi, karena kebahagiaannya itu adalah justru dengan berbuat yang terbaik kepada orang lain. Jadi bahagianya itu adalah memberi, makanya disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat. Insya Allah. Bagi sesama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu memberikan manfaat dengan kelembutan hati yang dimiliki dan juga mempunyai empati tinggi, terutama di situasi seperti saat ini dan di bulan Ramadan begitu ya, A, ya. Oke, nanti kita akan segera menerima pertanyaan, A, dan kita akan lanjutkan mengenai tema melembutkan hati di bulan Ramadan ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama A Agim akan segera kembali.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Cermin Hati bersama A Agim dan sebentar lagi kita akan menyapa yang sudah siap nih untuk bertanya langsung dengan A Agim. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah melembutkan hati di bulan Ramadan. Seperti yang disampaikan oleh AA tadi, melembutkan hati bisa dimulai, bisa dilatih dengan memiliki empati untuk berbagi, tapi bukan untuk dipuji, melainkan demi rasa bahagia di hati. Kita akan menyapa pemirsa yang sudah tersambung mungkin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya? Dengan Risa Aulia. Risa Aulia, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan langsung pertanyaannya dan menyapa AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya ingin Silakan. bertanya. Di bulan puasa ini saya sudah berniat untuk merubah diri menjadi pribadi yang lebih lembut dan dalam berkata dan bersikap. Nah, tapi kadang teman-teman saya tuh masih ngeledekin saya. Saya dibilang pencitraan di bulan puasa ini. Jadi gimana nih supaya saya bisa tetap istiqomah dalam menjalankan niat saya dan tidak emosi ketika mendengar komentar-komentar negatif dari teman saya. Oke, mangga A. Baik, terima kasih ya. Jadi Allah tuh tahu isi hati kita ingin jadi baik. Nah, oleh Allah diuji apakah baiknya ini karena ingin diridhoi Allah atau ingin dipuji orang. Nah, adalah oleh Allah digerakkan untuk menguji kita, orang yang berniat, ya begitulah meledek. Wah, kamu pencitraan. Nah, kalau kita ikhlas, tidak ada masalah orang berkata apapun. Karena kan tujuan kita ini ingin diterima oleh Allah amalnya. Makanya kalau kita ingin mengecek keikhlasan kita itu, cirinya adalah kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, nah, berarti karena orang itu. Masya Allah. Kalau orang ikhlas, mau dipuji, mau tidak dipuji, mau dicaci, anteng aja. Kan Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha dekat. Apa urusan saya dengan penilaian orang? Tentu kita dengar penilaian orang ya. Karena siapa tahu itu koreksi dari Allah untuk kita. Tapi tidak perlu kita sakit hati. Sebaik-baik jawaban, kalau kita ada yang mengkritik seperti itu, sebaik-baik jawaban adalah PDLT. Tahu PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Terus berbuat baik. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong baik. Kalau orang berkata jelek, kita ngomong jelek. Orang menghina, kita menghina lagi. Orang membeberkan aib, kita beberkan. Terus jadi apa bedanya? Benar? Benar. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Buat apa kita belajar agama? Kalau hasilnya cuma niru kejelekan orang. Sudah nggak apa-apa. Itu ujian dari Allah untuk mengukur keikhlasan kita. Itu ujian dari Allah untuk melatih kita supaya lebih baik lagi. Jangan masukin ke hati, jangan baper. Tuhan kita kan Allah, bukan dia. Ya. Jadi jangan baper ya Risa. Risa udah cukup jelas tadi jawabannya ya? Iya, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Risa. Sehat-sehat semuanya. Baik, kita lanjut lagi ya. Ya. Mengenai kelembutan hati. Kita yakin dan kita mengimani bahwa pasti banyak sekali contoh dari kisah Rasulullah SAW yang menggambarkan mengenai kelembutan hati dan bisa kita contoh nih A. Apa aja kira-kira A yang mungkin bisa... Wah, kisah-kisah banyak sekali itu. Salah satunya ya, ketika Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba Rasulullah mempercepat sholatnya. Karena mendengar bayi menangis. Masya Allah. Bayangkan, berarti Rasulullah merasakan derita bayi ini yang mungkin haus. Juga Rasulullah meraba derita ibunya yang gelisah dengan anaknya yang lapar. Dan juga meraba jamaah yang mungkin menjadi kurang tenang mendengar suara bayi menangis. Dipercepat sholatnya. Luar biasa. Suatu saat sedang memangku bayi ini
maaf ya, pipis. Rasulullah tidak berubah, tenang saja seperti tidak terjadi apa-apa. Aduh, ibunya sampai maaf itu anak. Apa-apa kurang lebih kalau di bahasa kita ya. Kalau bahasa cuman gampang bisa dicuci, tapi kalau dikagak pipis, nanti bisa luka tuh hati bayi ya. Segitu meraba perasaan bayi. Kepada hewan juga Rasulullah begitu, sangat sayang. Ada yang ngobrol di atas kuda, disuruh turun itu. Kalau mau ngobrol di bawah saja, kasihan. Kuda didudukin, sampai kuda saja diraba perasaannya seperti itu. Bagaimana kepada manusia? Begitu lembutnya hati beliau sehingga menuntun akhlaknya itu menjadi indah. Karena kan begitu, inna rifqa, dan tiadalah kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya. Dan ketika kelembutan hilang dari sesuatu, itu akan memperburuknya. Jadi kalau orang sudah hilang kasih sayang, kelembutan hati, maka akan hilang keindahan akhlaknya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Baik, jadi memang penting sekali seorang memiliki kelembutan hati seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan lagi nih, ini mungkin banyak juga pemirsa yang menyaksikan punya bos, punya atasan untuk menunjukkan wibawa, tapi caranya dengan marah-marah. Bagaimana kalau ada anggapan seperti itu, Jangan-jangan orang yang memiliki kelembutan hati tidak dihormati, takutnya gitu. Oh, beda ya. Ada orang kalau galak, emosional, yang terjadi adalah ditakuti. Tidak ada cerita orang bisa akrab dekat kepada orang yang keras hati. Tidak ada. Karena Allah itu mendekatkan hati itu kepada yang lembut. Nah, kalau orang berwibawa itu bukan dengan marah. Orang berwibawa itu dengan sikap yang konsisten, tegas dan santun. Nanti suatu saat ya dalam kajian kita, karena kita ilmu hati yang dibahas, kita harus membedakan apa itu marah, apa itu tegas. Tapi mau cerita saja tentang ada ibu-ibu di Kolombia mengetuk teralis kebun binatang. Lalu singa itu berbalik dan melihat ibu ini tiba-tiba mengeluarkan tangannya dari ke kandangnya dan seperti yang menerkam. Ternyata bukan menerkam, melainkan memeluk dengan penuh kerinduan, kasih sayang. Aduh, aja lihat sayangan itu. Sedih gitu. Gimana ini singa, binatang buas, besar. Tapi begitu merindukan ibu ini. Punya apa nih si ibu ini kan? Apa karena kecantikannya? Atau kita cari aja sekarang tes siapa yang paling cantik di Indonesia, masukkan ke kandang singa, lihat hasilnya. Apa karena perhiasannya, apa karena penampilannya, apa karena gelarnya, apa karena jabatannya? Bukan. Ternyata si ibu ini punya rahasia inti yang meluluhkan hati singa, yaitu kelembutan dan ketulusan, kasih sayang dan ketulusan yang melahirkan kelembutan. Jadi lembut itu lahirnya dari kasih sayang yang tulus ya. Kenapa kok disebut tulus bukan ikhlas? Karena kalau itu belum Islam. Kalau belum Islam tulus, kalau Islam ikhlas. Ikhlas itu lillahi ta'ala. Kalau tulus tanpa pamrih. Nah kalau kita kan ingin diterima oleh Allah. Tapi ini pelajaran. Rupanya 5 tahun yang lalu ketika singa ini kecil, singa ini pernah diurus oleh ibu ini, ditolong. Dibelai, dikasih selimut, dikasih susu, ya, dimandikan. Dan singa tidak melupakannya. Inilah dahsyatnya kelembutan hati. Jangankan kepada manusia, binatang buas saja tidak bisa melupakannya. Nah, lembut hati itu datang dari sifat rahmat yang ikhlas. Memang ini perlu latihan ya. Tidak semua orang bisa berubah hanya dengan ceramah yang segini. Karena yang ceramahnya juga belum tentu seindah yang diceramahkan. Tapi setidaknya hari ini ya saya makin bertekad. Karena udah keburu ngomong ini, jadi pengen nih punya hati yang lembut. Dan harus berlatih setiap saat. Gitu. Gitu, jadi memang kelembutan hati justru bisa
melunakan dan melembutkan hati orang lain juga begitu ayah, asal dilakukan tulus dan ikhlas. Ya, jadi intinya sayang sih ya. Kalau orang tuh coba ke anak, kalau sayang jarang ngejitakin ya. Tapi kalau sayang kan dibelai, begitulah. Betul. Ya, insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini justru jadi sarana latihan kita untuk bisa melembutkan hati dan konsisten ke depannya ya, A, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. A, jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Cermin Hati bersama A Agim. Pemirsa, masih bersama saya Bayu Oktara. Anda sedang menyaksikan Cermin Hati bersama A Agim. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah melembutkan hati di bulan Ramadan. Tadi A telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya keutamaan hati yang lembut ini justru bisa membuat seseorang menjadi terlihat menyenangkan dan juga pastinya akan membawa hal-hal baik bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, seperti janji kami tadi, kami persilakan buat pemirsa yang mau bertanya melalui Instagram kami yaitu @metrotvtoday. Silakan berbentuk teks ataupun video. Seperti yang berikut ini dari @caesapd. Pertanyaannya, kalau kita sudah semaksimal mungkin menjaga lisan, menjaga perbuatan. Tapi kadang-kadang dalam hati tetap merasa jengkel sama seseorang. Itu bagaimana, A? Apakah itu artinya kita sudah memiliki kelembutan hati? Ya, terima kasih. Yang pertama, jangan mengatakan sudah semaksimal mungkin. Kalau kita sudah merasa semaksimal mungkin, sudah tidak ada lagi. Benar. Kita masih Masya Allah. berproses ya. Jadi jangan pernah merasa maksimal dalam mengabdi ke Allah tuh. Dalam memperbaiki itu never ending lah. Begitulah. Apa artinya coba never ending? Tidak ada ujungnya gitu ya, tidak ada habisnya. Dilarang merokok, dilarang merokok. Bukan, A. Beda. Ya, tidak ada ujungnya, benar. Jadi jangan pernah merasa jangan maksimal pernah, ya. Saya sudah tahajud, saya sudah saum, saya sudah sedekah. Tapi kenapa beginilah? Tahajudnya benar tidak? Saumnya benar tidak? Nah, banyak harus kita perbaiki. Jadi mohon dievaluasi kata-kata saya sudah maksimal. Jangan, saya sedang berproses ya. Yang kedua, jengkel, kecewa itu memang software yang Allah siapkan pada diri kita. Jangan aneh. Sama, ada jengkel, ada kecewa, ada sebel, ada iri. Itu software yang memang Allah siapkan pada diri kita. Masalahnya bukan di sana. Masalahnya bagaimana kita bisa mengelola perasaan ini. Kalau lempeng aja nggak ada jengkel, wah itu nggak ada pahala, susah. Nanti kayak malaikat nggak ada rasa apa-apa ya, kecuali mengabdi terus kepada Allah. Kita ada, karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sudah diilhamkan untuk bisa berbuat jelek atau berbuat takwa. Jadi jangan aneh, emang masih sering jengkel ya, sering. Tapi sesudah itu tahan. Nah ini rahasianya, jengkel tahan. Nggak enak hati, mulai mikir. Jangan sekali dikeluarkan, karena yang bahaya itu justru ketika tumpahnya. Jadi tahan dulu, kenapa nih saya jengkel begini? Makin nggak enak hati. Nah ini ingat, salah satu ciri dosa yaitu hati tidak enak. Aduh, ada yang salah nih pada diri saya. Kenapa saya jengkel seperti ini? Astagfirullah. Nah, itu gimana? Astagfirullah. Nah, begitu hadirin, astagfirullah. Jadi ketika kita jengkel, tidak enak hati, langsung kita mikir. Nah, yang paling baik kalau sudah begitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kan setan tuh pasti ada dan membisiki. Bisikan setan tuh tidak bahaya. Yang bahaya itu mengikuti bisikan setan. Emang setan kerjanya itu, ya bagian ngebisikin jelek. Nah, udah nafsu, dibisikin, yang bahaya itu keluar. Hasidin ida hasad, rasa dengki yang keluar. Nah ini harus kita tahan dulu, tahan. Makanya kalau kita lagi marah dianjurkan diam. Ya diam, wiridnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mau dilanjutkan dengan istighfar, astagfirullah ya Allah. Tapi jangan di depan orangnya, karena nanti orang tersinggung ya. Istighfar aja. Jadi tahan. Nah nanti kalau sudah reda,
baru kita bicara. Pokoknya kalau ini lagi mendidih, jangan ngomong. Oh, Karena jadi kalau saat hati lagi nggak enak, nanti kata-kata kita pasti nggak enak didengar, raut muka kita nggak enak dilihat, dan perilaku kita nggak enak. Kita bakal nyesal. Makanya kalau lagi nggak enak, Pak, tahan, zikir, istighfar, itu rahasianya. saat semuanya sudah tidak mendidih, baru diselesaikan dan dibicarakan. Tapi jangan pada saat itu lagi terbakar gitu ya. Lebih baik tahan. Iya. istighfar, Kalau dan zikir. nulis WA lagi marah, boleh tulis, tapi jangan pernah di-send. Oh, boleh Tulis jangan aja. dikirim ya. Nanti kalau udah di-send, mau nyesel sekali pergi nggak bisa dihapus. Nah, Bisa. iya. Itu dia, kadang-kadang zaman sekarang kan bicara komunikasi pakai teks, nggak ada emosinya, kita nggak tahu nih. Nah, kadang-kadang dari teks itu bisa bikin kita emosi juga. Iya. Pada saat itu sebaiknya memang langsung berdiam, jangan ditanggepin sampai mendidihnya itu hilang begitu ya, ya. Ya pokoknya gini aja, kalau hati lagi nyesek, nggak enak, udah mending banyak berlindung ke Allah, banyak istighfar. Karena kalau ini nggak enak, lalu kita berbuat, kecenderungannya nyakitin orang. Insya Allah. Kata-kata kita akan menyakiti, kemudian juga tulisan kita menyakiti. Jadi udahlah, bukan saatnya bicara, bukan saatnya berbuat. Begitu kata Ali bin Abi Thalib, jangan mengobrol janji ketika kita sedang bahagia, sedang senang, awas jangan ngebut-ngebut janji itu, cenderung tidak ditepati. Dan jangan ngambil keputusan kalau kita sedang marah, karena cenderung Insya Allah. zolim. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu baru dan tauladan buat kita semua nih. Mengenai tadi sempat menyampaikan bahwa di bulan puasa ini sarana latihan kita untuk melembutkan hati. Salah satunya supaya memiliki empati, kita berbagi, zakat didahulukan, dan lain-lain, sedekah terutama. Nah, di bulan puasa ini kan banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan dan berlipat-lipat ganda pahalanya. Apa aja amalan atau mungkin ibadah di bulan puasa ini yang bisa melembutkan hati kita? Ya diantaranya itu yang tadi disampaikan, memperbanyak sholat ya, taraweh, dan sujud itu yang bagus, dilamakan. Sujud, ya. Terutama kan sekarang di rumah, bisa lebih cari tempat yang sembunyi gitu, sholat itu tidak usah riya. Kemudian baca Quran diperbanyak, minimal sehari sejuz. Lebih baik lagi dibaca juga dengan artinya dan dibuat target untuk mengamalkannya ya. Jadi dan zikir-zikir al-maksurat itu yang pagi, asar, sore kita baca, ini sudah banyak waktu. Dan ada lainnya yaitu selain zikir, munajat adalah tafakur. Tafakur. Menafakuri kebaikan orang-orang. Oh, ini pun melembutkan hati. Jadi misalkan sebelum sahur ya, kita habis sholat dalam keadaan sepi, ingat buka dan mulai dari jasa orang tua, guru-guru kita, orang-orang yang menjadi jalan kita berubah, orang-orang yang menjadi jalan kita menemukan jalan yang benar itu. Aduh itu, lalu doakan, doa itu melembutkan sekali hati kita tuh ya. Terus juga kenang orang-orang yang pernah kita sakiti, yang kita zolimi, aduh mohon ampun dan doakan. Ini juga membuat hati itu lembut ya. Dan juga maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Masya Allah. Misalkan ada tetangga, teman, memang menyakiti, utang tidak dibayar. Tapi dalam kesendirian itu doa. Itu juga melembutkan hati. Memaafkan dan mendoakan kebaikan. Tapi nggak usah diberitahu mereka. Ya ini berdua aja dengan Allah dalam kesendirian tuh. Nah, tafakur seperti ini, kemudian doa-doa yang tulus, yang tidak ditulis, tidak diposting gitu ya. Benar-benar berdua dengan Allah, oh Allah tuh suka. Hati kita akan jauh lebih lembut. Nanti cirinya lembut tuh gampang nangis. Biasanya ya orang yang lembut hati itu nangis kalau ingat kepada Allah. Aduh, nggak tahu gimana, sampai rindu, kangen, nangis kalau dengar ayat-ayat Quran yang dipahami. Nangis kalau sedang ingat dosa, nangis kalau sedang ingat pemberian Allah, karunia Allah. Aduh, nangis saat itu, Allah baik. Juga nangis kalau misalkan ingat kebaikan orang ke kita. Nangis kita tuh ingin mendoakan kebaikan dan juga menangisi
dosa-dosa kita, kenapa saya sampai seusia begini masih seperti ini, perih gitu. Nah, makin banyak air mata dalam kesendirian ya. Itu sepertinya air mata yang sangat melembutkan hati. Insya Allah, Gitu. mudah-mudahan kita termasuk orang yang memang memiliki kelembutan hati. Karena orang yang kelembutan hati insya Allah membawa berkah dan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Utamanya terutama keluarga kita sendiri nih yang paling dekat. Baik, untuk menyimpulkan apa yang disampaikan di kajian kali ini, kira-kira ada yang mau disampaikan AA? Sekaligus mungkin insya Allah kita mohon AA berkenan memimpin doa sebagai penutup. Baik, kesimpulan dari pertemuan ini, kita harus benar-benar bercita-cita kuat memiliki akhlakul karimah, karena timbangan terberat di akhirat nanti adalah timbangan akhlak. Semua ilmu yang dipelajari, semua ibadah yang kita lakukan, ujungnya adalah akhlakul karimah. Salah satu di antara ciri akhlakul karimah adalah kelembutan hati. Dan kelembutan hati ini buah dari kasih sayang yang melimpah, serta keikhlasan. Ikhlas dalam melakukan apapun karena Allah serta sayang. Dan untuk menghidupkan hati adalah zikrullah, makanan hati. Sholat, saum, ibadah-ibadah yang karena Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Makin sering kita melakukan zikrullah, makin lembut hati ini. Dan kepada hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah, rahmatan lil alamin. Makin banyak kita menebar kasih sayang, makin lembut hati ini. Sepanjang semuanya ikhlas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Duhai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya. Ampuni ya Allah semua dosa yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni semua kejoliman kami kepada orang tua, kepada orang-orang yang berbuat baik. Ampuni kejoliman kami kepada saudara kami yang lemah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu. Kening yang selalu nikmat bersimpuh sujud kepadamu. Mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatmu. Lisan yang selalu basah menyebut namamu. Karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah merasakan sepi karena merasa ditemani olehmu. Hati yang ridho dengan apapun yang kau takdirkan. Karuniakan kepada kami hati yang merasakan cinta yang menggebu. Cinta padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami qalbun salim. Ya Allah, berkahi Ramadan ini ya Karim. Jadikan Ramadan ini menggugah dan mengubah hidup kami. Amin. Menjadi hamba yang yakin kepadamu. Patuh dan maslahat bagi hamba-hambamu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih AA yang telah memberikan ilmu lagi hari ini mengenai bagaimana memiliki kelembutan hati di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan tausiah dan juga doa kita semua pada kesempatan kali ini bisa menjadikan kita sebagai manusia yang menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih AA. Dan pemirsa, demikianlah acara Cermin Hati bersama AA Gym di kesempatan kali ini. Jangan lupa Anda yang mau bertanya sekali lagi bisa dikirimkan melalui teks dan juga video melalui DM di Instagram @metrotvtoday. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaannya. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi tentunya di acara yang sama Cermin Hati bersama AA Gym.